Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Paujan yang akan menampilkan hasil diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di kegiatan KKG Rayon 1 kelas tinggi, di mana di tempat di SDN Sepakat Bersama. Itu adalah per triwulan. Triwulan ini satu triwulan kita ada nilainya sudah Bapak Ibu. SKP kan 1 tahun. Untuk golongan 3 25 kredit. Untuk golongan 4 37,5 kredit. Nah, jadi ya budaya positif Bapak Ibu lah. Karena budaya positif ini di mana ini sudah dicetuskan di mana kita harus membuat anak-anak itu nyaman dan aman. Kita juga membuat program di mana membuat tim TPPK. Nah, ini supaya anak-anak merasa nyaman dan aman di sekolahan. Karena adanya bullying, adanya tindakan-tindakan kasar yang di sekolah, maka ini adanya pencegahan hal tersebut. Nah, dengan budaya positif ini diharapkan ini bukan membuat tim pencegahan ini bukan solusi. Solusi yang sebenarnya adalah tumbuh dalam diri anak-anak dan guru-guru. Padahal sebenarnya asal muasalnya bisa jadi orang tuanya, bisa jadi guru-gurunya yang membuli anak-anaknya. Nah, ini bisa dilihat apakah guru-gurunya sering marah-marah atau orang tuanya sering marah-marah di rumah. Nah, ini mau menciptakan itu. Nah, bagaimana caranya menciptakan? Nah, bisa kalau guru-guru itu biasanya untuk menciptakan budaya positif itu seringnya jalan-jalan. Nah, itu salah satunya bagus ibu-ibu. Atau perpisahan ke taman permana, play hari. Nah, bisa. Nah, itu agar guru-guru semuanya nyaman. Jangan ada guru-guru di antaranya itu merasa tidak enak dengan guru yang lain atau dengan kepala sekolah. Nah, kan pesan. Ya. Nah, di sini teori kontrol. Ini memulai dari cara kita mengkontrol anak di dalam kelas. Teori kontrol pertama itu fokus apa yang terjadi pada saat ini. Anak ini pernah mencuri, anak ini pernah nakal, nggak boleh. Sebagai guru kita tidak boleh mengingat hal tersebut. Ya sudah, jangan diingat-ingat lagi apa yang telah terjadi. Fokus sekarang, fokus kita memajukan kompetensi anak. Yang kedua, itu hindari kritik. Nah, ini salah satu terkadang jangankan anak-anak, kita seorang yang dewasa jika melakukan kesalahan bisa mencari-cari alasan, itu sebenarnya tidak baik. Itu contoh yang tidak baik diajarkan kepada anak. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak mengakuinya. Nah, walaupun kita bertanggung jawab, tapi itu tidak bagus. Yang ketiga, mendukung. Nah, ini nanti di jalannya sini kita seperti Tutpuri Handayani, ing ngarso sungtunodo, ing mangdian mangungkarso, Tutpuri Handayani. Kita mendorong anak, memuji-muji anak. Kemudian menghindari dengan membuat dalih dan alasan. Dan yang kelima itu sabar. Ya, terus lanjut. Nah, dari konsep kontrol itu mengatakan bahwa kata beliau ini ilusi. Anak-anak yang duduk rapi di dalam kelas itu hanya sebuah ilusi, kata beliau, bahwa mereka hanya takut kalau dihukum. Mereka kalau takut itu ditegur. Itu hanya ilusi.
sebuah ilusi semata, tidak pasti. Sebenarnya mereka bisa menghayal, bahkan bisa berbicara, padahal sebenarnya saya sendiri pun di sini saya mengira mungkin hanya ilusi juga. Ya. Berikutnya ilusi penguatan positif. Kata beliau juga di sini mengatakan bahwa ketika kita melakukan penguatan, nah bagus, nah itu cuma sebenarnya ilusi kita. Ya, sebenarnya itu terciptanya sebuah ilusi. Ini ilusi berikutnya mengkritik orang membuat merasa bersalah, itu menguatkan karakter. Ya, itu ilusi juga. Misalkan, nah, buan pian nih, ada kasihan kalau mama buan pian panas, hujan. Buan pian di sini apa? Belajar ada pengaruhan. Nah, itu merasa bersalah anak. Itu bukan menguatkan karakter anak. Itu sebuah ilusi. Kita melihat, oh anak-anak ini jadi semakin rajin. Itu katanya ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi juga. Enggak ada seorang yang memaksa anak-anak untuk tertib, itu ilusi. Dimana dengan sesuai teori counter will mengatakan bahwa jika anak-anak disuruh dengan orang yang tidak mereka sukai, maka mereka melakukan hal sebaliknya. Ya. Nah, yang ribut ada lawas tuh ribut tuh. Ada banyak anak tujuh kalau kita mau ribut. Jangan, nah itu lawas tuh. Itu teori counter will, itu sesuai ilusi. Kita seakan-akan kita memaksa. Jangankan sebagai seorang guru, seorang orang tua pun sama. Karena guru dan orang tua ini kurang lebih. Ya, next. Nah ini bisa perhatikan ketika seseorang itu sudah mendalami pekerjaannya. Ya, wah ini luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Nah ini dengan senyuman. Next. Iya kurang. Ini maksud saya menyampaikan ini bahwa setiap pekerjaan itu belum tentu dari hati nurani kita. Bisa asal muasalnya batu loncatan, bisa asal muasalnya keterpaksaan. Ya, belum tentu dari hati nurani. Tapi kerjakanlah itu dengan senyuman apapun. Walaupun itu senyuman palsu di depan murid, tapi itu yang membahagiakan murid. Nah itu. Yang selanjutnya, ini nilai-nilai kebajikan. Ini kita mengarah ke keyakinan kelas. Tahu ya Bapak Ibu ya, karena keyakinan kelas salah satu bukti bahwa di kelas itu melaksanakan kurikulum merdeka. Tidak ada di kurikulum 13, tidak ada di KTSP yang bertempel keyakinan kelas. Nggak ada. Kalau peraturan kelas ada. Ya, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Ini ada nilai-nilai kebajikannya: peduli, rajin, integritas, rasa hormat, banyak. Di sini nilai-nilai kebajikan, tapi bukan peraturan. Ya, nilai keyakinan kelas itu bukan peraturan dan harus memiliki nilai-nilai kebajikan ini banyak. Kalau nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Tahu? Nilai-nilai kebajikan yang ada kita sekarang, yang harus kita laksanakan sekarang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nilai-nilai kebajikannya? Profil Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkritis. Nah itu nilai-nilai yang tertuang di kurikulum merdeka. Ini yang universal, diakui bahwa tindakan ini adalah baik dan dijadikan prinsip.
Ini misalkan ada seorang anak dapat duit di sekolahan, dijulungnya anu guru, itu kan berarti mereka memiliki keyakinan apa yang ada di dalam hati mereka. Padahal mereka ambil, mereka nggak tahu, nggak ada yang tahu. Mereka nggak bakalan dapat hukuman, nggak bakalan dicaci maki, nggak bakalan diberikan kesalahan. Tapi mereka itu meyakini. Nah, keyakinan ini yang mau kita tanamkan melalui keyakinan kelas yang berat semuanya ini. Tapi salah satunya nggak bisa semua. Karena di keyakinan kelas itu syarat salah satunya tidak boleh banyak isinya. Next. Motivasi perilaku. Untuk motivasi perilaku itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Jadi bisa jadi Bapak Ibu siswa di dalam kelas itu diam saja di dalam kelas, manggut saja. Itu bisa jadi mereka itu kadahapun supaya kadahapun dihukum, atau supaya kadahapun tidak mau ditegur supaya nyaman. Itu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, untuk mendapatkan imbalan ini biasanya ada sebagian sekolahan itu melaksanakan dengan memberikan bintang, memberikan permen. Dalam teori ini diakui bahwa hal tersebut masih kurang efektif, tapi sudah bagus, masih kurang efektif. Kemudian yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang tertinggi, dimana ketika mereka itu melakukan sesuatu, mereka meyakini nilai-nilai tersebut. Nah, itu semuanya yang kita mau. Mereka misalkan mengambil uang yang ada di atas meja kawannya, mereka takut dosa. Itu sebenarnya nilai kebajikan yang ada sudah tertanam di diri anak. Yang kita guru-guru sebenarnya ingin ketika anak itu masuk ke sekolah, anak-anak itu sudah ada adab, sudah tahu adab dengan guru. Tapi orang tua di rumah maunya mereka sampai ke rumah, mereka yang diajarkan adab oleh guru, lalu kadang-kadang yang mengajarkan adab. Keduanya itu di dalam agama Islam kan adab yang lebih tinggi daripada ilmu. Nah, kayak ketika kita mengajarkan adab ini, sebenarnya kita sedang mengajarkan nilai-nilai kebajikan itu. Ini yang hilang, budi pekerti yang hilang. Misalkan di WA, pian kemana bah? Pian kemana? Nah, timbul kayak itu aja. Dahulu kita bersama, pian kemana bah? Kan ada ujungnya. Tinggi pun. Nah, itu kan nggak ada tuh. Kita itu yang hilang, adab-adab itu yang hilang. Itu bicara sopan, santun. Itu yang tidak ada lagi di anak-anak kita sekarang. Itu berat kita zaman sekarang, karena ini gelombangnya sangat besar. Kita bukan hanya mengajar seperti orang yang dulu, tapi kita juga menyaring apa yang masuk. Bukan hanya mengajar, tapi juga menyaring apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat di HP. Kita menyaring semuanya itu. Ya, ini yang merubah anak-anak. Bahkan anak-anak sekarang suka TikTok, Pak. Nah, itu kan berarti berubah sudah mereka. Ya, sopannya nggak ada lagi, kesopanan mereka nggak malu lagi. Nah, kalau zaman dulu, kalau yang belum tahu berpacaran zaman dulu tuh paling ada aja berikutan tangan aja. Itu sudah dunia tuh asal kebelah dah. Ampun kita. Nah, kayak itu. Bingkutan tangan, Allah ini berhadapan berkendaraan ada sopan lakinya berpacaran. Kan artinya nilai itu berubah. Sudah. Ya. Lihat next. Ya. Ini penghargaan. Mereka mengatakan bahwa sebuah penghargaan itu tidak boleh dilaksanakan sesuai dengan kurikulum 2013 pertama kali keluar bahwa anak-anak tidak boleh diberikan peringkat. Sampai sekarang yang saya tahu juga kurikulum Merdeka ini tidak
dibolehkan juga untuk memberikan peringkat. Jika diberikan peringkat tersebut, maka beriringan dengan pemberian hadiah. Nah, ini berdasarkan kata Alfikon tahun 1995 ulama sudah. Kata beliau, penghargaan itu sebenarnya sebuah hukuman. Bukan yang menerima Bapak Ibu lah, yang tidak menerima. Ini sebuah hukuman. Ini Bapak Ibu ya, yang ulun tahu, Taufik Hidayat Olimpian tahu seberataan? Tahu, juara 1. Tahu, tapi 10 orang yang dikirim ke PON dan Olimpiade, tahu lah Olimpiade? Nggak ada yang tahu. Siapa mereka? Nggak ada yang tahu. Ketika juara 1 itu diagungkan, juara 2 sampai 10 itu hilang, Bapak Ibu. Ini tidak mau terjadi di sekolahan. Kalau itu kompetensi, kalau kita bukan berkompetensi di sekolahan, bukan berlomba siapa yang pintar, nah itu yang mau disampaikan di sini. Nah, itu banyak disampaikan sudah, bahwa jangan lagi ada peringkat. Bapak Ibu, katanya kalau ada peringkat nanti anak-anaknya boleh belajar. Ya ini kan cuma diyakini. Coba lihat, benarkah seperti itu? Ini teori yang diyakini. Coba, kita belum mencoba. Jadi kita tidak tahu perbedaannya. Apakah benar? Ini kata beliau, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bahwa ketika anak itu yang diberikan penghargaan dan yang tidak diberikan penghargaan, mereka akan lebih tulus melaksanakannya sendiri. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan antara yang peringkat 1 dan peringkat 2 itu beda hadiahnya. Peringkat 2 dan peringkat 3 itu beda. Padahal peringkat 1, 2, 3 itu sama-sama loh Bapak Ibu, bersaing, uji. Sama-sama. Kalau peringkat 10 ke atas atau 15 ke atas, itu dasar ada belajar juga. Kebanyakan ya mereka kurang lah. Nah, tapi kalau yang 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu benar-benar berusaha dasar manusia. Nah, ini sebenarnya yang kita bicarakan di sini, ini sebelum segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi masih jauh. Segitiga restitusi, kalau belum tahu, itu karena sekarang itu tenar sekali di IG, di TikTok. Ini masalah tentang keyakinan. Segitiga restitusi, bagaimana cara kita mendisiplinkan anak didik kita. Nah, di kelas itu ketika anak itu melakukan kesalahan, keusilan ataupun mereka itu tidak istilahnya itu mengikuti apa yang sesuai ada di kelas, peraturan di kelas, ini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia yang mereka itu ingin penuhi. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini sama, kita orang dewasa pun juga memenuhi ini, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti makan, rumah, tempat tinggal, itu kebutuhan. Nah, kalau untuk anak-anak, mereka itu di rumah sudahlah diberi duit. Kadang mereka sakunya itu sedikit, uang sakunya. Kemudian kebebasan. Ada anak-anak itu di dalam kelas suka bebas. Mereka nggak mau dikekang. Sama. Tinggi. Karena ini kebutuhan dasar dari manusia. Mereka bertindak, melakukan sesuatu itu atas 5 dasar ini. Kalau kita bekerja, berarti kita harus memenuhi atau kebutuhan hidup. Salah satunya bertahan hidup, bekerja. Ya sama dengan anak-anak juga memenuhi kebutuhan ini. Kemudian rasa kasih sayang, kesenangan dan penguasaan. Nah, ini sama dengan disampaikan dengan Aisyah Dahlan, Dr. Aisyah Dahlan. Kata beliau, manusia itu memiliki baterai yang harus dicas setiap hari. Nah, itu Bapak Ibu, kalau Buan Pian pernah mendengar baik di buku beliau maupun di seminar beliau selalu menyampaikan bahwa manusia itu memiliki 5 baterai. Itu bisa disentuh dengan kasih sayang, dengan dilayani, itu ada. Jadi misalkan nih, ini abahnya nih pindah meraju tiap hari,
Kenapakah nih? Nah itu berarti kurang dilayani Bapak Ibu, bisa kurang dices lah. kurang dices. Iya, Pak. Nah berarti kan harusnya pelayanan kita terhadap suami kita itu dilebihkan. Itu harus pertama kali dilakukan, paling tidak 1 kali itu, karena setiap baterai seseorang itu berbeda satu sama lain. Itu bisa dipuji dulu. Oh, nah itu sama dengan anak-anak. Anak-anak itu ada yang suka dipuji, itu terisi di chestnya. Bahkan kata beliau dari umur 1 sampai 3 tahun itu harus terisi 5 baterainya, nggak boleh kurang, harus diisi 5. Makanya penelitian berlanjut bahwa anak-anak yang nakal di sekolah itu gara-gara isi baterainya tidak penuh kelas 1 sampai 3. Umur 1 tahun sampai umur 3 tahun. Ini berdampak dengan kita yang sebagai guru menerimanya. Ini hasil dari orang tuanya. Nah, kita membenarkan itu, perilaku mereka itu yang kita perbaiki, itu tugas kita. Nah ini berat sebenarnya Bapak Ibu. Andaikan kita itu dari kertas kosong, itu lebih mudah Bapak Ibu sebenarnya. Kita yang mulai dari lahir, apalagi Bu Hanpian Subratan kan Islam di sini, kan tahu Subratan didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, bagus sudah. Nah, kalau kita di sekolahan itu sudah terbentuk karakter mereka, lingkungan mereka itu seperti apa. Walaupun sebenarnya seberapapun kekuatan kita melakukan itu, kita tidak bisa merubahnya. Kita percaya akan qada dan qadar. Mereka menjalani itu. Seperti kata Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu hanya bisa menuntun kodratnya. Itu tidak bisa, mencerdasnya nggak bisa guru itu. Hanya menuntun kodrat mereka. Nah, itu kodrat sesuai zaman dan keadaannya. Nah, next. Selanjutnya, di sini tentang posisi kontrol. Posisi kontrol kita yang di sekolah. Apakah Pian pernah mendengar posisi kontrol ini? Ada yang pernah mendengar? Ada 5 posisi kontrol. Ini sangat terkenal sekali. Posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Yang kedua itu setelah penghukum ini, yang kedua itu berteman. Kemudian selanjutnya apa ya? Yang kedua? Iya, membuat rasa bersalah. Nah, baru yang ketiga berteman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sebagai manajer inilah dimana ketika guru melakukan restitusi, baru guru itu bisa disebut sebagai manajer. Nah, mencapai ke posisi 5 ini kita masih jauh Bapak Ibu. Karena kita sebagian guru ini masih melakukan posisi kontrol yang terendah. Yang tahapan pertama itu levelnya level 1, penghukum. Ya, penghukum dengan konsekuensi itu berbeda. Kalau konsekuensi itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan, artinya mereka bertanggung jawab. Kalau menghukum itu di luar daripada kesalahan yang mereka lakukan. Misalkan mereka tertinggal PR disuruh membersihkan WC, nggak bisa, itu hukuman namanya. Atau mereka tidak membawa sepatu ketika upacara, itu disuruh berdiri di lapangan, itu hukuman. Nah, tapi ketika mereka itu telat datang di pelajaran olahraga, mereka disuruh lari, itu konsekuensi. Ketika mereka membasahi kelas, itu mereka disuruh mengepel, itu konsekuensi. Mereka harus bertanggung jawab. Itu inti dari restitusi. Nah, kemudian kembali ke posisi membuat rasa bersalah. Tadi penghukum itu ciri-cirinya mereka itu menjudge mereka salah dengan suara yang keras. Kemudian dengan kalau rasa bersalah ini suaranya lembut, membuat siswa itu merasa bersalah. Seperti kayak saya tadi bahwa ada ketika seorang guru itu menyampaikan bahwa mereka itu sekolahnya cuma main-main,
mereka tidak benar-benar mau jadi apa nantinya mereka, apakah seperti ini aja. Nah itu membuat mereka merasa bersalah. Itu disebut dengan level kedua. Adakah? Banyak katanya guru yang seperti ini juga. Next lagi, lanjut. Teman. Nah ini yang paling banyak, guru-guru muda yang melaksanakan ini. Banyak yang seperti berteman sama-sama. Jadi mereka itu mengajaknya ya seperti teman. Kadang mereka sampai memeluk gurunya, saking mereka merasa berteman, saking dekatnya mereka. Nah ini karena kita seperti menganggap mereka juga sebagai teman. Nah ini masih level 3. Yang keempat, pemantau. Nah kalau pemantau ini menyesuaikan dengan peraturan sekolah. Misalkan siswa yang tidak ingat membawa sepatu disuruh pulang. Peraturan sekolahnya seperti itu dan guru melaksanakan itu. Itu pemantau namanya. Atau peraturan sekolahnya ada siswa yang tidak membawa pulpen. Nah, itu harus beli ke kantor. Itu namanya pemantau. Karena peraturan sekolahnya tertulis. Nah, berdasarkan posisi kontrol, ini adalah posisi kontrol yang terbaik yang pernah dilakukan. Nah, posisi kontrol yang selanjutnya, ini manajer, ini posisi kontrol di mana siswa itu nantinya bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka itu takut akan dimarahin, ketika itu takut akan bertanggung jawab, mereka mengontrol semua emosi yang ada di dalam diri sehingga mereka mau melakukannya secara mandiri. Nah, dengan ini kita melakukan segitiga restitusi ini. Pertama, ini validasi tindakan menstabilkan identitas. Ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, itu kita bawa ke ruangan kita, ke ruangan guru. Jangan melihat siswa yang lain atau siswa-siswa yang lain sudah pulang. Hal yang pertama dilakukan itu menstabilkan identitas. Kalau menstabilkan identitas, ini Bapak Ibu, pian hendak tahu bahwa mereka ini bahwa di mana belum. Iya. Menstabilkan identitas ini supaya anak-anak ini jangan takut dengan kita. Ketika kita itu biasanya anak-anak itu melakukan kesalahan, hal yang pertama di segitiga restitusi itu mengendalikan emosi kita. Itu guru, itu nggak ada di sini. Itu pengendalian guru karena kita jengkelnya. Anak-anaknya apalagi ini banyunya dalam, ini dicampur terus kan. Nah ini mau benar kan. Wah, kalau saya aja sudah saya bawakan kayu itu nggak ada segitiga restitusi lagi sudah saking jengkelnya. Nah kalau kata mereka di sini menstabilkan identitas dulu. Itu disuruh mereka itu dengan kita berhadapan. Nah kemudian yang kedua itu memvalidasi tindakan salah. Mereka itu harus mengakuinya bahwa yang mereka itu buat salah, bukan mereka itu mencari-cari kesalahan. Oh kok Ayulun dibawai Agus tadi, nah itu mencari-cari alasan. Nah, itu nggak bisa. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah keyakinan ini harus dibuat dulu sebelum melakukan segitiga restitusi. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya? Kalau belum membuat, maka kelas Bapak Ibu bukan kelas Merdeka Belajar lagi Bapak Ibu. Membuat tapi nggak ada digawi-gawi. Aduh Bapak, yang penting ada dulu. Nah, keyakinan kelasnya adalah sudahlah di dalam kelas. Ah, next. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa sih? Keyakinan kelas apa sih? Kata-katanya yang dibuat keyakinan kelas itu harus nilai-nilai kebajikan. Ada yang udah tampilkan di pertama tadi, tabelnya yang banyak tadi. Seperti kejujuran, itu salah satunya juga profil pelajar Pancasila.
Nah, itu salah satunya nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua bersifat abstrak, bukan seperti si Andi jika berbicara di dalam kelas akan disuruh menulis kalimat sebanyak 100 kali, bukan seperti itu. Harus bersifat abstrak. Misalkan jangan berbicara dalam kelas itu menghormati orang lain. Itu artinya si siswa itu menghormati guru. Nah, itu harus seperti itu kata-katanya. Itu namanya keyakinan kelas. Menghormati itu kata-kata dari kebijakan, nilai-nilai kebijakan. Nah, kemudian pembentukan melibatkan sebuah warga kelas. Pasti sudah tahu lah Bapak Ibu, kalau semuanya itu dilibatkan. Jadi ketika kita membuat, itu pertama kita lakukan adalah membuatnya peraturan. Namun peraturan itu nanti kita jadikan satu. Menghormati orang lain itu apa-apa sih yang masuk. Nah itu harus diskusikan dengan anak-anak supaya mereka tahu. Karena keyakinan kelas sendiri itu bersifat abstrak. Kalau untuk anak SD itu susah. Berdasarkan teori Piaget bahwa umur anak dari 1 sampai 11 7 sampai 11 itu masih semi konkret. Itu nggak bisa abstrak lagi posisinya. Posisi abstrak ini sebenarnya untuk SMP dan SMA. Namun bisa kita lebih sederhanakan kata-katanya dan kita bisa tulis saja di sebelahnya keyakinan kelas, bisa peraturan kelasnya agar mereka terbiasa. Karena di sini bersifat abstrak. Berarti keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas, itu intinya dulu. Kemudian tidak terlalu banyak. Nah, kenapa jadi harus tidak terlalu banyak? Karena satu keyakinan kelas isinya sudah mewakilkan beberapa peraturan kelas. Kemudian menggunakan kalimat positif. Tidak boleh ada terdapat kata jangan, tidak boleh ada kata tidak boleh berbicara di dalam kelas, tidak ada, tidak boleh digunakan karena itu tidak menggunakan kata kalimat positif, harus kalimat yang positif, tidak boleh kalimat negatif atau jangan. Kemudian dapat diterapkan di tempat tersebut. Ini maksudnya, artinya kita karena membuatnya di dalam kelas itu nilai kebajikannya itu jangan di luar daripada kelas kita. Apa yang kita percayai bersama saja. Iya. Iya, tinggal berubah misalkan. Iya benar. Iya. Peraturan itu beda dengan keyakinan. Itu yang diyakini. Nah next, Pak. Nah, keyakinan kelas. Nah, jadi setelah kita melakukan keyakinan kelas itu, membuatnya tadi nggak bisa langsung ditempel Bapak Ibu, nggak bisa. Karena keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Jadi itu harus didiskusikan. Jadi isinya tampak seperti apa atau tidak tampak seperti apa. Misalkan menghormati orang lain. Tampaknya seperti apa sih menghormati orang lain? Tidak berbicara di dalam kelas, tidak mengganggu teman. Itu tampaknya seperti itu. Itu kita tempel aja juga di dalam kelas. Tidak tampaknya seperti apa? Tidak tampaknya mengganggu teman, berbicara dalam kelas, mengganggu teman. Itu tampak dan tidak tampak ini juga ditempel aja juga dan didiskusikan. Kalau anak-anak kelas bawah masih nggak bisa diskusi. Ini kelas 5, kelas 6 bisa sudah diskusi. Kalau kelas bawah nggak bisa. Nah, kemudian terlihat, terdengar, berperilaku. Terlihat anak yang disiplin itu terlihat seperti apa? Terlihat masuk kelas tepat waktu. Nah, seperti itu, mengumpul tugas tepat waktu, selalu mengerjakan PR. Itu yang terlihat seperti itu. Nah, terdengar, berperilaku seperti apa perilakunya? Itu harus tahu anak-anaknya. Kemudian guru tugasnya apa? Guru tugasnya bukan apa? Itu juga harus tahu guru. Diperjelas di situ. Jadi jangan mereka itu bingung apa tugas guru. Misalkan kelas kotor, mereka harus tahu itu tugas mereka. Mereka harus membersihkan itu dengan kata-kata kenyamanan bersama.
Apa isinya kenyamanan bersama? Membersihkan kelas, merapikan meja, membuat tidak berantakan, yang ada rapi. Jangan tidak berantakan ya, tidak boleh ya, tidak berantakan. Rapi gitu. Ya, buatlah kata-kata yang jangan membuat kata tidak dan jangan gitu. Next. Jangan tidak Rasa baik-baik sudah jangan tuh. Nah ini Iya, ketika enak ada ilmu. sudah kita melaksanakan keyakinan kelas, semua siswa itu tanda tangan. Nah ini tahu sudah Bapak Ibu, tanda tangan di keyakinan kelas, bisa stempel jari, jempol, atau tanda tangan mereka, atau nama mereka sendiri ditulis di keyakinan kelasnya, itu baru ditempel di kelas. Nah seperti itu keyakinan kelas. Nah maka sudah terlihatlah identitas kelasnya bahwa ini kelas ini melaksanakan kurikulum merdeka. Artinya tidak lagi nih melaksanakan kurikulum 2013. Nah itu terlihat seperti itu. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Nah ini sudah ada nih keyakinan kelasnya, tinggal kita melaksanakannya. Nah bagaimana caranya? Nah ketika ada anak yang bersalah, misalkan nih anak-anaknya nih mainan banyu atau tebelik banyu, ya, mainan air yang diambil karena ini lagi dalam airnya. Nah itu tidak boleh langsung ditegur saat itu, menunggu yang lainnya pulang atau memanggil dia ke ruangan kita. Hal yang pertama kali ditanyakan itu jangan sampai muka kita melotot atau geram. Itu mimik kita nggak boleh. Kayak ini susah persoalan. Nah, ya, bisa pakai masker yang senyum. Jadi senyum terus. Ya, itu nggak boleh melotot. Mimik wajah saja, kata Dian Gosen itu nggak boleh distabilkan identitas ini. Kita tidak boleh menjudge bahwa mereka itu salah. Kita membenarkan tindakan mereka. Wah ini unik banget ini. Kata-kata beliau, kita membenarkan tindakan mereka, mengatakan bahwa dari tindakan mereka itu dari yang gagal, bahwa mereka itu sukses. Misal kata-katanya nih, salah satunya juga, ibu juga pernah berbuat seperti itu. Waktu kecil ibu suah jua mandi di sungai. Nek. Itu kata-katanya. Oh iya kamu. Nah itu sama berarti. Nah memang seperti itu. Kata-kata menstabilkan, akhirnya mereka ini stabil emosi mereka. Nah di situ akhirnya nyambung. Asalnya mereka takut akan apa yang akan kita bicarakan, akhirnya mereka terbuka. Ini kata-kata yang disediakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata yang dilontarkan. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah itu kata-kata. Itu bisa kita mengingatnya. Tapi bisa Bun Pion membuatnya sendiri. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah ini misalkan kata-katanya seperti ini. Misalkan ada yang mengganggu. Kenapa kamu mengganggunya? Bu, dia mengejek saya. Kamu berhak melakukannya seperti itu. Karena kamu mempertahankan harga dirimu karena diejek. Iya, itu dibenarkan dulu. Kesalahan mereka dibenarkan dulu. Baru nanti kita ajak mereka mengakui kesalahan. Next, ke validasi tindakan yang salah. Nah, ini memvalidasi tindakan apa yang salah mereka. Menurutmu apakah yang kamu lakukan itu benar? Nah, ini mereka banyak. Apakah kamu ingat apa-apa yang kita percayai? Jadi mereka salah. Nah, tapi di sini lebih beratnya nanti diarahkan ke 5 kebutuhan tadi Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar tadi. Diterima, kemudian kebebasan, penguasaan. Ke arahnya ke 5 kebutuhan dasar. Nanti kita share itu. Ini arahnya ketika kita melakukan ini. Next. Nah, pokoknya next. Menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah menanyakan, memastikan bahwa mereka itu salah, mereka itu, ini berarti anak ini untuk mempertahankan diri mereka.
karena mereka itu diejek. Nah, itu bisa. Ya. Nah, ini menyatakan keyakinan. Ini salah satu contoh keyakinan yang ada. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Artinya kalau mengambil pulpen nggak boleh, mengambil penghapus tanpa izin nggak boleh. Itu kan isi-isi peraturannya. Nah, kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, itu apa jabaran-jabarannya tadi? Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, jadi intinya dari segitiga restitusi ini ingin membangun anak ini bisa memiliki sebuah keyakinan sendiri. Artinya mereka itu mempunyai keyakinan bahwa jika suatu hari mereka mau bertindak salah, mereka itu bisa menahannya dengan segitiga restitusi, karena mereka terbiasa sudah di sekolah. Sampai SMA pun segitiga restitusi ini diwajibkan menggunakan. Dari SD, SMP, SMA mereka diwajibkan menggunakan juga. Jadi artinya mereka ini pertama kali di sini, di SD ini mereka merasakan bagaimana segitiga restitusi. Pertama kali mereka itu merasa bahwa mereka bisa mengakui kesalahan mereka sendiri. Nah, itu bahwa anak-anak itu susah, mereka itu bisa melakukan, menyatakan bahwa diri mereka salah. Kita aja sebagai orang dewasa itu masih susah bahwa mengakui sebuah kesalahan. Next, masih panjang sesi tanya jawab. Adakah yang bertanya untuk disiplin positif? Ya, lumayan panjang. Sudah agak pisah. Iya. Iya, untuk keyakinan kelas, apabila kita tidak bisa melaksanakan, kata mereka itu boleh kembali ke pemantau, pakai peraturan sekolah, pakai peraturan kelas. Karena kita masih baru melaksanakan. Jadi apa peraturan kelas masih boleh digunakan, tapi keyakinan dulu dibuat. Tapi tidak mesti kita harus selalu pakai restitusi. Kadang-kadang kita bisa kembali. Nah, tidak adil lagi ya. Ada kalian yang tanyakan? Iya. Kalau sampai sini dulu nyajian tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan bersama-sama. Mohon maaf apabila ini melampaui dari waktu yang ada. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Satu orangnya 2 atau 3 paling banyak, minimal 2. Apa yang ingin peraturan kelas yang ada di dalam kelas ini ditulis di sini. Ya. Jadi ditempel di jangan sampai berbalik. Ini ada lemnya. Tulis namanya dulu, tulis namanya, terus tempel di sini. Tempel di sini. Oke. Ya, tempel, silakan tempel. Tempel. Bisa.
topi. Berarti ini Bapak Ano. Terus ada yang ini. Itu Bapak coba. Begitu. Bisa aja Bapak. Punya Tina dilarang memakai topi, dilarang main bola. Ada dua. Di dalam otak kalian itu tidak bisa namanya membaca dilarang dan jangan. Itu tidak bisa. Ya, saat Bapak bilang dilarang bermain, itu di dalam otak kalian akan masuknya itu bermain. Maka harus dihilangkan kata dilarangnya, dirubah ke dengan kata-kata yang lebih bagus. Jadi apa? Dilarang memakai topi, berarti apa? Lepaskan topi di dalam kelas, berarti ini positifnya. Positif harus jadi kalimat positif. Kata tidak, nah ini semuanya berarti ini katanya negatif. Berarti kalau dilarang main bola, berarti main bolalah dalam kelas. Di dalam kepala kalian, di dalam pikiran kalian itu jangan mengganggu teman, ganggulah teman. Nah, itu maka kita ubahlah kata-katanya menjadi positif. Dilarang memakai topi berarti lepaslah topi di dalam kelas. Nah, lepaslah topi dalam kelas, di dalam kelas. Ya, dalam kelas. Nomor 2, dilarang main bola. Dilarang main bola. Mainlah bola di luar atau di lapangan. Nah, mainlah bola di lapangan, bukan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, jangan mengganggu teman. Apa berarti? Jangan mengganggu. Tidak, yang ketiga, jangan tidak dilarang. Apa coba? Tidak mengganggu teman. Menghormati teman. Keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu akan menjadi satu kata-katanya. Nah, ini menghormati teman. Nah ini misalkan jagalah kebersihan di dalam kelas. Kebersihan ya. Ini berarti makan di kantin. Ini jaga kebersihan. Kemudian tidak ada lagi ya. Nah, tidak ada. Padahal banyak sini. Menyapulah ketika jadwal tiket ada. Nah, sini. Nah, kita tulis di sini. Berarti jagalah kebersihan kelasmu. Jagalah kebersihan kelas. Kemudian di sini dia menghormati teman. Di sini ada menghormati teman. Kemudian hormatilah gurumu. Ini minta izinlah ketika meminjam sesuatu. Nah ini jadi satu. Ini sudah juga tadi. Nah ini melepas topi. Ini artinya menghormati bapak. Nanti hormatilah teman dan gurumu dan temanmu.
ada. Tanda tangannya pakai spidol bisa lah? Bisa. Ya udah pakai pulpen aja. Yang ada di bawahnya apa yang namanya? Iya, banyak ada akun tadi. Nah, Gondol Pak. Hah? Gondol katanya. Iya, supaya kelihatan. Yuk, terus. Pak, di bawah sini Pak, ada tangannya. Kasih maju. Mulai dari Tina. Tina. Dia sebelah Bapak. Ah, iya. Ya. Macet kan? Pak, bisa. Pak, bisa apa, Pak? Kasih nih, Bro. Iya. Kecilan. Astina ya kan? Oke. Astina. Pak. Astina. Nama panjang aja. Nah, terus. Bisa nama pendek. Sini nih, Sa. Bisa lah kelas ini udah belajar tentang dia. Iya, tulis bawahnya namanya. Iya, mau panjang aja. Besar-besar. Gendali lagi. Ya, besar-besar. Sekarang mudah. Sini mudah. Ya, sebelah sini mudah. Sini. Kenapa? Bisa lah. Apa? Kelihatan enak. Tulis. Ya, sekali. Ya, mati. Oh, ini apa? Ya, nah ini kan sudah keyakinannya. Terus di sini ada kebersihan, ada hormati, ada keselamatan, ada disiplin. Nah, jadi di sini ada 4. Jadi di sini tulis. Kebersihan itu terlihatnya seperti apa? Kelasnya. Nah, bisa ditulis seperti itu. Yang tidak bersih itu seperti apa? Yang bersih seperti apa? Tidak bersih seperti apa? Ya. Sebelahnya sini bersih, sebelah sini tidak bersih. Terus dulu, yang bersih seperti apa? Yang tidak bersih seperti apa? Yang kanan bersih, yang kiri tidak bersih. Ya, bisa digaris buat di garis tengahnya seperti huruf T. Nggak bisa. Kok bisa? Nah.
Yang bersih itu sebelah kanan, yang tidak bersih sebelah kiri. Pak. Yang tampak bersih itu seperti apa? Tidak tampak bersih itu. Pak. Apa? Pak, ini bersih, ini tidak ada, Pak. Pak. Bingung nanti. Ini mana? Ya, kanan bersih, kiri tidak bersih. Ini belakang. Ya, nempel lagi di buku tulis. Kanan bersih. Kiri bersih. Ya, yang bersih itu terlihatnya seperti apa? Minimal tulis 2. Yang kelihatan bersih itu seperti apa? Minimal tulis 2. Pak, ini Pak. Apa seperti apa? Masa? Bersih itu seperti apa kelihatannya? Tampak bersih dan tidak tampak bersih. Ya, tulis. Tidak bersih. Tidak bersih itu ya kotor. Nah, banyak sampah. Bisa banyak sampah atau berdebu. Hah? Bersih itu sebelah mana? Kanan. Yang tidak bersih? Kiri. Ya, kotor. Banyak sampah. Berserakan, berhamburan. Ya. Atau bak sampahnya masih penuh isinya, nggak bisa. Ya, tulis. Ya. Maksimal 2 lah, Pak. Minimal 2. Maksimal Maksimal 3. Ya. Enggak, Pak. Ya, boleh 3 boleh. Boleh enggak? Sudah. Tempel. Namain. Ada bunga. Nama aja. Panggilan aja. Ya, kalau sudah kita bagikan lagi yang kelihatan hormat. Seperti apa? Orang yang menghormati kawannya itu seperti apa? Nah, Sudah ada, Pak. ya bisa. Nah, yang menghormati kawannya itu seperti apa terlihat? Terlihat seperti apa? Orang yang menghormati temannya itu terlihat seperti apa? Ya, bisa. Namanya bawa, Pak. Iya, sip. Yang Menghormati teman. ya, yang menghormati teman itu tampaknya seperti apa? Baik, bisa. Sopan, bisa. Minta izin ketika meminjam, bisa. Nah, seperti itu. Yang tidak hormat itu seperti apa? Nanti. Iya, sama. Iya. Kalau tidak hormat apa? Kelihatan seperti apa? Menyambut kata-kata kotor, menyambut kawannya.
Di garis dua. Iya, sama. Yang kita menghormati sebelah kiri, Pak. Iya, Kayak tadi juga, Pak. sama kayak tadi juga. Ada pas sebelah kanan kiri, Pak. Iya, kanan Iya, iya, kiri. iya. Apa kanan kiri, Pak? Iya. Kanan kiri. Iya. Apa, Pak? Menghormati guru dan teman Pak? Iya. Yang terlihat menghormati itu seperti apa? Minimal dua. Iya, Maksimal. 3. Oh. Ya seperti apa menghormati? Nah, kan? Kalau tidak menghormati itu seperti apa kelihatannya? Tampaknya seperti apa? Tampaknya. Kemudian ditempel lagi di sini. Yang sudah selesai. Iya. Yang terlihat dan tidak terlihat, yang tampak dan tidak tampak. Menghormati gurumu, memakai topi di dalam kelas. Nah, tidak menghormati. Berbicara ketika pembelajaran itu contohnya. Misalkan, bisa cari yang lain. Nah, pikirkan. Banyak tuh makan saat belajar. Tidak izin ketika berkuliah. Saya kalau sudah bisa ditempel lagi di sini. Nah, susun lagi. Di sini yang bersih dan tidak bersih. Pak, di mana di sini, Pak? Sini. Sini lagi. Nah, sini lagi. Kalau sini lagi. Ya. Ya, tidak ya. Lalu bertemu. Ya, Wati. Ya, terus kalau punya sini. Oh. Ya. Sama. Ya terus. Ya kita bacain. Supaya kalian tahu bahwa keyakinan kelas itu apa sih isi-isinya. Nah, gitu. Ya, T itu artinya tampak. Tampak artinya terlihat seperti apa. Walaupun kalian lulus dari sini, ini tetap harus kalian bawa. Ya, SMP. Itu balik kayak itu basic kan bisa balik belakang. Tahu dong, pergi kita nyewa mana ya? Udah ya, aduh. Melenek buku kan, mencari informasi. Ya, tempel.
ini bapak wawancara kan seperti kemarin lagi. Kita. Nah, ya betul. Jadi dengarkan, ini punya Tina. Pertama, punya Tina. Di sini yang bersih itu seperti apa? Yang bersih itu tidak berdebu. Adakah yang sama tidak berdebu? Ada, punya Bunda, punya Novel sama ya, punya Wati juga, punya Mau juga sama, punya Rahman juga tidak berdebu. Nisa, dia tahu ya, pokoknya tidak berdebu, tidak ada sampahnya berserakan, tidak ada kotoran. Kotoran itu seperti apa? Tai kucing. Siapa bisa membersihkan? Kalau Rahman lari di depan guru, makan di kelas, itu yang tidak menghormati. Berkelahi, mencuri, mengganggu teman, tidak melepaskan topi di dalam kelas. Ya sama ya, kita tahu semuanya. Tidak menghormati, berisik dalam kelas saat guru mengajar, lewat di depan guru, tidak menunduk, mendorong teman, mengolok-olok teman. Mendorong seperti apa? Berkata-kata kasar, bermusuhan. Ada yang bermusuhan? Ada. Nah, jangan lagi. Kalau tidak mau wawancara nanti. Wawancaranya itu namanya restitusi. Kadang-kadang susah. Kamu tidak menghormati guru, mengganggu temannya, tahu gak semuanya ya? Berarti ini harus dilaksanakan. Bukan peraturan lagi namanya, sekarang namanya keyakinan kelas. Nah, nanti kita lanjut lagi tabel Y. Nah, tapi untuk sampai di sini dulu. Yang Y itu terlihat, didengar, dan berperilakunya seperti apa? Orangnya seperti apa? Orang yang petunjuk menghormati itu. Ya, terlihatnya seperti apa? Kedengarannya seperti apa? Orang yang menghormati itu misalkan terdengarnya suaranya sopan. Nah, seperti itu. Kalau kebersihan dong, ya ada terdengarnya. Bagaimana cara segitiga restitusi? Mengapa habis mengunci novel di dalam polisi? Karena mau bercanda dengan novel. Terus apa yang novel ketika dia bisa keluar? Apa yang dilakukan novel? Ketika novelnya bisa keluar, kan dia terkunci selamanya nih. Akhirnya bisa keluar nih. Apa ya? Novel marah. Apa yang dilakukan novel kepada apa? Sebenarnya ya semua orang kan sering bercanda, tapi kalau bercandanya itu menyakiti, itu nggak boleh. Ya semuanya orang bisa melakukan bercanda dengan bercanda, tapi kalau kelewatan batas itu nggak boleh. Nah, bagaimana caranya mau perbaikinya itu? Minta maaf, terus tidak mengulangi lagi. Ya berarti tahu ya sudah ya keyakinan apa yang ada di dalam diri kita harusnya. Harus
harus menghormati orang lain. Siap ya memperbaikinya ya, tidak mengulanginya lagi ya, dan memiliki keyakinan harus menghormati. Berbagi pengalaman dalam penerapan segitiga restitusi di grup WA KKG Rayon 1 dan KKG Rayon 2 beserta umpan balik video implementasi segitiga restitusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.